Sebulan ini kita berbicara tentang hati, menjaga hati ya. Karena kalau saya lihat-lihat, hati ini penting sekali ya buat setiap kehidupan kita. Karena kalau kita tidak jaga, maka akan sesuatu yang di luar ini kita bisa terjadi ya. Orang bisa jahat, orang bisa baik itu karena ada hatinya. Saudara kalau bangun pagi, terus ada sukacita, itu sepanjang hari itu pasti penuh dengan sukacita, saudara. Kalau saudara bangun pagi itu dengan menggerutu, protes, ya kan, itu sepanjang hari itu akan seperti itu kehidupan saudara. Makanya penting itu namanya menjaga hati. Saya lihat di Alkitab ada satu ayat yang luar biasa, yaitu di Amsal 4 ayat 28 berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi dari hati kita ini, kalau kita jaga, dari situlah akan terpancar kehidupan ya. Jadi hati ini penting sekali. Jadi saya melihat bahwa ya, hidup kita ini kalau kita tidak menjaga akan fatal ya. Jadi hati ini penting sekali, dia mempunyai peranan yang penting di dalam setiap kehidupan kita ya. Kalau kita lihat di Kejadian ya, Adam dan Hawa itu jatuh ya. Itu semua karena dari melihat ya. Hawa itu melihat buah ya kan. Dia melihat buah itu kok baik ya, baru timbul dalam hatinya memberikan suatu pengertian dari hati saudara. Dari lihat baru turun ke hati. Jadi hati ini yang menentukan untuk kita bisa berbuat baik atau kita bisa berbuat jahat. Makanya kita harus jaga hati kita. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang berhala. Apa sangkut pautnya dengan hati dengan berhala, saudara? Ya, karena berhala itu juga ada dua. Ya, saya buka-buka di YouTube, saya lihat di ini juga. Ternyata berhala itu juga di dalam hati kita itu kadang-kadang ada suatu berhala-berhala yang tanpa kita sadari. Ya. Jadi berhala ini saya melihat bahwa ada dua berhala yang saya lihat itu ada dua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu kalau saudara melihat orang, kalau sering dulu saya waktu di dewasa muda, kita kan sering pelayanan ke desa. Nah, saya waktu itu di misi dan penginjilan. Jadi kalau pelayanan ke desa kita survei dulu, saudara. Nah, satu saat kita ada pelayanan di Gunung Kawi. Nah, saya harus survei ke sana dengan teman-teman dan kita lihat. Nah, setelah survei, teman-teman itu biasanya kan dekat dengan Gunung Kawi, dekat saudara. Dari gerejanya itu ke Gunung Kawi itu hanya beberapa meter aja. Jadi ayolah kita lihat sana, pengen tahu gitulah. Itu pertama kali saya lihat. Nah, kita ke sana dan kita lihat gimana sih orang ke Gunung Kawi, ngapain sih mereka di sana. Nah, ternyata setelah di sana kita masuk, kan saudara mungkin saudara pernah ke sana ya, masuk gitu ya. Itu ada tempat-tempat penginapan. Saya bilang ngapain di pada penginapan ini ya? Ya mereka harus tinggal di sini, nginep beberapa hari ternyata. Dan di dalamnya itu baru ada tempat ritualnya mereka. Mereka buat ritual di situ. Nah, itu penyembahan yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan. Nah, saudara, itu penyembahan yang kelihatan, saudara. Ke gunung, ke ke pohon-pohon, ya kan, bahkan ada sampai ke kuburan, ya. Itu yang suatu penyembahan yang kelihatan. Tapi penyembahan yang tidak kelihatan, berhala begitu, berhala-berhala yang kelihatan. Tapi berhala-berhala yang tidak kelihatan itu di dalam hati kita, yang sering kali kita tidak tahu, ya, atau mungkin kita sudah tahu, tapi kita biarkan. Nah, malam hari kita belajar, saudara ya, berhala-berhala di dalam hati kita. Nah, saudara, apa itu berhala? Ya, di sini saya mencatat segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Kalau posisi Allah itu sudah digantikan oleh sesuatu, nah itu namanya berhala, saudara ya. Jadi kalau saudara cek dalam kehidupan saudara, kalau ada sesuatu yang menggantikan posisinya Tuhan, jangan-jangan kita sudah memberhala. Ya, saya tidak tahu apa yang saudara sekarang ini, saudara lakukan hari-hari.
Nah, saya ingat waktu saya pertama kali punya handphone, saudara ya. Pertama kali punya handphone itu bangun pagi itu lihat sampai yang SMS. Kalau dulu belum ada WA ya, handphone kan masih jadul. Jadi saya lihat SMS yang masuk atau apa, itu kan seneng gitu kan. Pertama kali punya handphone, saudara. Jadi bangun pagi bukan berdoa tapi lihat handphone. Terus mulai ke WTC, kalau ada waktu itu suka WTC, bisa ganti apa, casing atau ganti covernya segala macam. Itu sesuatu tanpa kita sadari ya kan. Itu sesuatu yang membuat Tuhan itu bisa marah. Dan satu saat handphone saya rusak. Waduh, rusak apa ini ya? Nah, itulah saya mulai mengerti bahwa seringkali dalam kehidupan kita itu tanpa kita sadari kita sudah memposisikan sesuatu itu lebih daripada Tuhan. Itu Tuhan marah sebenarnya. Nah, kita lihat di ayatnya itu di Keluaran ya. Bisa ditampilkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Nah, ini ayat yang sudah mungkin saudara sering baca. Saudara mungkin sudah sering saudara ini saya baca buat saudara ya. Ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Oke, sampai di situ, saudara. Alkitab berkata Allah itu Allah yang cemburu, ya kan? Jadi pada saat kita mulai memposisikan segala sesuatu untuk menggantikan posisinya Tuhan, itu dia cemburu, saudara. Karena dia mau itu kita itu dekat sama dia. Karena dia tahu kalau kita mulai jauh dari Tuhan, pasti hidup kita itu akan hancur, saudara. Ya, iblis itu berusaha supaya kita itu jangan dekat sama dia. Bagaimana caranya? Hari-hari ini mungkin kalau dulu orang sering ke Gunung Kawi atau kemana orang sudah tahu itu berhala. Tapi hari-hari ini mungkin kita tidak tahu, saudara. Dalam hati kita ada sesuatu yang tidak kita sadari, ada sesuatu berhala-berhala. Itu lewat pikiran kita. Iblis mulai masuk, saudara. Dan kita mulai cek dalam kehidupan kita, ya, ada sesuatu nggak yang salah. Dan di sini yang pertama, apa saja berhala di dalam hati kita. Nah, saudara, kita mungkin bertanya, apa yang ada berhala dalam hati kita? Saya mencatat ada dua di sini yang bisa saya sampaikan, yaitu sesuatu ambisi dalam suatu karir. Saudara, orang berkarir oke aja, nggak apa-apa, saudara. Tapi seringkali kita mulai lupa akan Tuhan, ya kan? Mulai kerja dan kita lupa melibatkan Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang Tuhan kasih, pekerjaan atau apapun itu, apa yang kita terima hari ini itu semua dari Tuhan. Akhirnya kita lupa akan Tuhan. Kita mungkin sudah mulai mendahulukan dalam segala sesuatu. Nah, itu Tuhan tidak mau. Tuhan kasih itu suatu berkat. Tuhan kasih sesuatu pekerjaan atau apapun, juga posisi di dalam suatu perusahaan, itu suatu berkat yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak mau kalau kita mulai mengganti suatu posisinya Dia dengan sesuatu yang seperti itu. Kita mulai lupa dengan Tuhan. Kita mulai lupa apapun juga, kerjaan segala sesuatu, kita mulai lupa akan Tuhan. Kita mulai sibuk dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita ada sesuatu yang harus saya kerja. Nah, saudara, ini seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Ya, saudara, mungkin ada sesuatu yang saudara yang hari-hari ini yang saudara punya, yang saudara merasa bahwa setiap hari, setiap ini saudara akan berusaha untuk menjaga, ya kan? Saya tidak tahu apa yang ada dalam apa yang saudara punya hari-hari ini, tapi kalau mulai
mencintai itu lebih daripada Tuhan, Tuhan itu gak suka ya. Segala sesuatu yang kita mulai keluar dari rencana Tuhan, itu Tuhan tidak mau ya. Di Ulangan 32 ayat 17 dan 21 bisa ditampilkan. Ulangan 32 ayat 17 dan 21 sampai 21. Ya, Alkitab berkata mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyang tidak gentar. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ya, terus ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka, karena ia sakit hati oleh anak-anak lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan buka yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Nah, saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat-sangat cemburu. Jadi kalau kita baca, saya baca di Alkitab, saya di Google itu, Tuhan itu sangat-sangat cemburu sekali, saudara. Pada saat kita mulai melenceng dari Dia, itu Dia sangat-sangat cemburu dan Dia bisa murka, saudara ya. Alkitab berkata, tapi ada sesuatu kabar baik buat kita, bahwa pada saat kita melihat bahwa sesuatu ini, marilah kita berubah. Kita melihat bahwa sesuatu Tuhan itu punya rencana. Kenapa sih Tuhan kayak gitu? Tuhan terusnya punya rencana yang luar biasa buat kita ya. Nah saudara, yang selanjutnya, tanda-tanda apa yang ada berhala di dalam hati kita? Kita mulai ngecek ya kan. Kalau ada sesuatu berarti ada tanda-tandanya, saudara. Mulai ada tanda. Orang kalau mulai sakit, saudara, pasti ada tandanya kan. Kalau kita mulai ketemu dengan orang yang sakit, kemarin berapa minggu lalu kakak saya kan dipanggil Tuhan. Wah, mulai chatting, saudara saya mulai chatting. Sakit apa sih? Bukan katanya nggak sakit. Tiba-tiba kok ada berita gitu. Saya waktu pulang ke sana, ke Sulawesi, saya ketemu dengan saudara-saudara sana di sana, dan mereka tanya juga. Dan di WA sering tanya, saudara, sakit apa? Kemarin foto-foto nggak apa-apa gitu di Facebook. Ya memang nggak apa-apa, oleh Facebook kan kalau foto kan pasti yang baik-baik dikasih masuk ya kan. Kalau yang sakit kan jarang ya kan. Terus saya cerita, ya memang dia udah lama sakitnya ya kan, sudah berapa tahun yang lalu sudah sakit, mulai kena diabetes, terus sempat kena COVID, tapi puji Tuhan masih bisa Tuhan kasih kesempatan buat dia hidup. Dan saya bilang jaga makan ya kan. Kalau sudah mulai kayak gitu, kok sudah mulai diabetes, itu bahaya. Diabetes itu mulai nyerang kemana-mana ya kan. Jadi mulai nyerang ke ginjal, jadi mulai nyerang ke jantung, mulai ke mata ya kan. Dan itu sudah komplikasi sudah. Dan sudah seperti itu, saya ngomong sama anak-anaknya waktu di Surabaya. Saya bilang bawa ke Sulawesi aja, karena memang dokter bilang sudah jantungnya sudah tinggal berapa persen aja. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya dibawa ke Sulawesi. Di sana juga ada dokter, tapi waktu kejadian itu dia anfal, terus hari Jumat mereka mau bawa ke kota ya, ke daerah sana itu yang paling dekat itu Luwuk itu Sulawesi Tengah, kalau saudara pernah di Sulawesi Tengah. Tapi waktu mau bawa ke sana itu longsor, saudara. Jadi kalau di daerah itu kan susah ya kan, jalan itu cuma satu-satunya jalan trans gitu ya. Kalau dia longsor ya sudah putus, gak bisa apa-apa. Jadi kalau masalahnya kalau orang sakit ya udah selesai. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak sempat bawa ke sana, ya bawa ke puskesmas. Di puskesmas karena tenaga medis di sana terbatas, ya udah akhirnya dia meninggal di sana. Jadi terus minggu
ibunya dibawa ke daerah lulusan IPA gimana sana. Jadi waktu saya datang, saya ketemu dengan mereka dan anak-anaknya di sana, terus kita ngobrol dengan juga keluarga di sana. Jadi mereka intinya kemarin ketemu memang sempat ada ketemu berapa, lihat itu nggak apa-apa gitu, memang nggak apa-apa, tapi ya karena memang sudah lama ya. Sama saudara, kalau kita kembali di sini ada tanda-tandanya ya kan, kalau kita mulai berhala itu mulai ada di dalam hati kita, pasti ada tanda-tandanya saudara ya. Tidak bisa ada sesuatu tiba-tiba langsung terjadi, itu enggak, pasti ada suatu tanda tadi. Tapi seringkali kita tidak tahu ya kan, atau mungkin kita abaikan ya kan. Semua itu pasti ada indikatornya, ada sesuatu ya. Kalau kita mulai peka dengan hal seperti itu, oh iya, cepat balik saudara ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita, Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan tunggu sampai kita kembali saudara. Kalaupun kita sejahat apapun juga manusia, saudara, Tuhan sayang sekali ya kan. Makanya waktu satu domba yang hilang itu Tuhan cari saudara. 99 ditinggal, satu yang hilang dicari ya kan. Nah saudara, demikian juga dengan kita ya kan. Kalau kita mau datang sama Tuhan, Tuhan lebih rindu untuk untuk menyambut kita. Nah ada satu tanda-tanda di mana yang seringkali mungkin kita abaikan ya. Tapi malam hari ini kita belajar ya kan, ada satu tanda-tanda di mana kita mulai berhala itu mulai timbul di dalam hati kita. Yang pertama itu saya catat di sini ya, terima upah malah bersyukur-syukur saudara. Jadi pelajaran pertama adalah kita harus belajar mengucap syukur di depan. Belajar mengucap syukur di depan. Di awal tadi saat kita terima pekerjaan, mengucap syukur di depan. Jangan mengucap syukur itu di awal. Jangan mengucap syukur cuma di belakang. Waktu terima gaji, terima kasih Tuhan sudah gajian. Ini waktu pertama kali dapat dipercayakan satu pekerjaan dengan berbagai permasalahan yang mengikutinya, kita nggak pernah mengucap syukur. Ya, kenapa kita butuh mengucap syukur? Karena percaya nggak percaya ya, ketika hati kita penuh dengan ucapan syukur, itu hati kita akan lebih ready, akan lebih siap ketika kita mengalami hal-hal yang terjadi itu di luar pemikirannya kita. Contohnya ini tadi, bekerja di kebun anggur. Kalau saja ya, mereka tadi pagi, waktu pagi-pagi benar, mereka mengucap syukur. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pertama yang hari itu masa depannya paling jelas. Kenapa? Dapat kerjaan dari pagi hari. Mungkin sore harinya mereka sepanjang hari mengucap syukur, senang dapat kerjaan, ada dapat teman baru, pekerjaannya lebih ringan, ya kan? Sore hari mereka tidak akan bersyukur-syukur, tapi pasti double ucapan syukur. Ya, jadi gimana supaya kita tidak terjebak dalam rasa iri hati? Pelajaran pertama, miliki hati yang mengucap syukur ya. Belajar mengucap syukur di depan. Kalau di belakang namanya penyesalan ya. Mengucap syukur di depan. Mengucap syukur di depan. Belajar mengucap syukur di depan. Terima apapun juga beserta dengan permasalahan di dalamnya, mengucap syukur. Ya, bukan hanya di belakang saat terima upah. Oke, pelajaran yang kedua, saudara. Jangan hanya fokus pada kondisi yang sekarang. Ya, jangan fokus pada upah yang diterima sekarang. Untuk case-nya di para pekerja di kebun anggur itu, jangan cuma fokus pada upah yang diterima hari itu saja. Ya, baru kerja sehari, tapi sudah digunakan untuk ngejudge nasibnya mereka sampai ke depan. Jangan sampai kondisi kita hari ini itu kita gunakan untuk ngejudge masa depannya kita itu seperti apa. Ya, kita baca di sana tadi, ketika mereka menerima upah, mereka langsung bersungut-sungut. Baru kerja sehari loh ini, hari juga belum berganti, pagi sampai sore, mereka sudah bersungut-sungut dan ngejudge. Tuhan itu nggak adil. Kerjanya, jam kerjanya beda, load kerjanya beda, kenapa upahnya sama? Padahal sekali lagi Tuhannya nggak salah apa-apa, sudah deal di depan, ya. Maka pekerja pertama nggak rugi apa-apa sebenarnya. Jadi di sini kita lihat bahwa apa ya?
jangan sampai kondisi sekarang kita gunakan untuk juga ngejudge Tuhan. Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu nggak adil sama hidupku. Tuhan itu nggak peduli. Tuhan itu nggak care sama saya. Care-nya sama itu tuh orang itu tuh. Ya, padahal jangan sampai upah kerja sehari kita gunakan untuk ngejudge Tuhan itu Tuhan yang tidak baik, tidak adil. Nanti kita coba bongkar di belakang ya. Jadi yang menentukan di sini sebenarnya adalah respon hatinya kita. Respon hatinya kita di hadapan Tuhan. Itu yang paling menentukan perkenanan Tuhan atas hidupnya kita. Ya, pekerja pertama sekali lagi, dia nggak rugi apa-apa. Malahan sebenarnya kalau kita lihat dia mendapatkan banyak keuntungan. Kok bisa? Kan dapatnya sama-sama 1 dinar, kok bisa untung? Untung apanya? Dia punya keunggulan, saudara. Kalau kita benar-benar renungkan ya, apa keunggulannya? 1, dia punya pengalaman atau jam terbang yang lebih tinggi dibandingkan para pekerja yang lain. Betul? Jam kerjanya paling tinggi, jam kerjanya paling banyak. Ya, otomatis dia punya waktu kerja yang lebih banyak, dia punya experience, pengalaman yang lebih banyak, ya. Dan itu adalah benefit itu tadi buat dia sendiri. Ya, benefit itu buat pribadinya dia sendiri. Nah, apalagi benefitnya yang kedua, keuntungannya, keunggulannya yang kedua, dia punya lebih banyak waktu, lebih punya banyak kesempatan dalam artian tadi range kerjanya itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya mampu kerja, kinerja saya bagus, hasilnya saya lebih banyak. Nah, otomatis ini kan menghasilkan benefit atau keuntungan atau buah. Pekerja ini menghasilkan buah buat sang tuan pemilik kebun. Jadi nggak hanya ngomong upahnya sama-sama 1 dinar, tapi di belakangnya sebenarnya ada kekayaan lain yang dia nggak syukuri. Kalau dia syukuri, dia akan tahu bahwa saya sudah dapat benefit lebih dari orang tersebut. Kenapa? Dari awal saya yang paling terjamin. Pagi-pagi benar, masih gelap saya sudah dapat kerja. Dibandingkan tadi jam 9 baru dapat kerja. Jadi dia udah berapa jam nganggur? Jam 12 baru dapat kerja. Udah setengah hari nganggur. Jam 3 baru dapat kerja. Udah mau selesai hari itu. Apalagi yang jam 5. Coba bayangin, mungkin orang yang jam 5 ini, para pekerja ini, dia udah desperate. Nggak tahu, mungkin dia mau pulang ke rumah nanti kasih makan keluarganya apa, nggak dapat upah. Jadi orang yang diambil pertama tadi ini harusnya orang yang paling bersyukur, saudara. Ya, dapat kabarnya saya. Jadi ngelihatnya jangan sampai 1 dinarnya tadi yang dipakai buat ngejudge hidupmu. Sebenarnya kloter pertama itu kloter yang masa depannya paling jelas, jam terbangnya paling tinggi, pengalamannya paling banyak, punya kesempatan yang lebih banyak, dan bisa menghasilkan buah benefit bagi istilahnya kebun anggur itu, perusahaannya dia itu hasilnya paling banyak. Jadi orang ini orang yang sebenarnya paling menguntungkan bagi company kebun anggur ini, gitu ya. Ya, jadi yang pertama miliki hati yang mengucap syukur, yang kedua jangan hanya fokus pada kondisi yang sekarang, upah yang diterima sekarang dalam hal ini. Yang ketiga terakhir, saudara. Ini teman-teman main musik boleh siap-siap ya. Ini yang ketiga terakhir, saudara. Mari kita belajar memandang dengan mata iman, saudara, melebihi mata jasmani. Jadi cari tahu apa maksudnya Tuhan di balik sebuah kondisi itu. Ya, nggak ada yang kebetulan. Saya percaya semua yang terjadi di hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Tuhan itu nggak kengangguran, tiba-tiba tangannya gini, jatuh, nggak sengaja, nggak pernah gitu, saudara ya. Punya master plan semua. Jadi segala sesuatu yang diizinkan, tinggi rendahnya karirnya kita sekarang, tinggi rendahnya tingkat perekonomian kita sekarang, bagaimana kondisi kesehatannya kita sekarang, kondisi di keluarga kita sekarang, latar belakangnya kita, bahkan gendernya kita, jenis kelaminnya kita, itu Tuhan sudah rencanakan, punya master plan semua sudah. Jadi melihatnya kita harus melebihi apa yang kita terjadi sekarang ini, saudara ya. Kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami situasi seperti ini? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya tarik? Apa yang Tuhan ingin rubah dalam hidup saya? Itu yang seharusnya kita terus pertanyakan, kita terus renungkan, saudara. Coba kita pikir bareng-bareng, saudara.
Dengan kelebihan tadi yang saya ngomong pada pekerja-pekerja kloter awal tadi, dengan keunggulan-keunggulan tadi, mereka punya jam kerja lebih panjang, punya kesempatan kerja lebih banyak, punya waktu belajar lebih banyak, ngerti caranya nanam anggur yang benar sampai memanennya itu yang bagus gimana. Ya, yang gagal sedikit karena jam kerjanya sudah tinggi, semakin ahli. Ya. Sayangnya para pekerja tadi tidak menggunakan dengan mata iman sudah, dengan respon hati yang benar. Respon hati yang benar itu akan buka mata iman kita sudah. Kalau respon hati kita nggak benar, ya sudah nggak ada yang namanya iman sudah. Yang namanya cuma adanya ngejudge, iri, benci, ngejudge, sensi, insecure, itu doang sudah. Tapi ketika respon hatinya itu kita benar sudah, mata iman akan mulai terbuka. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki para pekerja kloter pertama, kalau dia membuka dengan mata imannya, bukankah ketika suatu hari pekerjaan itu akan menjadi lebih banyak, kebun anggur itu jadi makin besar, masa depan karirnya seharusnya mereka adalah masa depan karirnya yang paling cerah sudah kelihatan saudara, masa depan karirnya paling cerah karena dia bekerja pada tempat usaha yang berkembang. Kalau kita teliti nih ya, kebun anggur ini kebun anggur yang berkembang. Kenapa? Karena bosnya nggak cukup sekali keluar nyari pekerja, nggak cukup. Ternyata bosnya perlu keluar lagi nyari tambahan orang lagi. Nggak cukup nambah lagi, sampai 5 kali. Berarti ini kebun anggurnya benar-benar produktif, lagi berkembang sekali. Nah kalau kita bekerja sekarang perusahaannya sudah produktif seperti ini, butuh banyak pekerja, berarti kan masa depannya cerah ya. Ini kompetinya bagus ya. Ada bonus lagi sudah. Kenapa? Dia sebenarnya punya bos yang murah hati, tapi sayangnya karena dia sudah iri duluan, bersungut-sungut duluan, bos yang murah hati itu malah dituding sama dia tidak adil. Padahal kalau kita lihat, dia punya bos yang sebenarnya murah hati banget loh. Orang yang kerjanya sehari tidak dikhianati, tetap dapat upah 1 dinar. Orang yang masa kerjanya dari tengah-tengah hari tetap dikasih upah yang pantas. Dalam hal ini, hari itu dia murah hati, dikasih 1 dinar sudah. Orang yang masuk jam 3, jam 5, kerjanya cuma 1 jam dan 3 jam, yang sebenarnya mereka juga desperate dapat upah berapa, terserah, pokoknya saya dapat upah, bisa buat makan. Ternyata sama bosnya hari itu, entah ini bosnya kesambet apa, dikasih 1 dinar juga. Jadi sebenarnya para pekerja ini punya bos yang punya leader, punya mereka yang sangat care, sangat peduli, sangat murah hati. Kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, kerja di tempat ini, seneng gak sih punya bos yang kayak begini? Kita ngomong di kehidupan kita sekarang aja. Kalau kita kerja di perusahaan punya bos kayak begini, seneng gak sih? Senang saudara, murah hati, gampang ngasih bonus gitu, murah hati. Ya, tapi para pekerja kloter pertama tadi sudah bersungut-sungut dulu. Mereka nggak miliki hati yang bersyukur. Mereka sudah ngejudge hari itu, dipakai tolak ukur bahwa bos saya tidak adil. Padahal kenyataannya bosnya murah hati. Kok ya itu dijadikan patokan seumur hidupnya? Padahal baru 1 hari. Besok kan hari yang lain sudah. Mereka mungkin kalau kerjanya itu bagus semua, 5 kloter tadi dipakai lagi besok. Besok semua kembali ke sini ya, kerja lagi. Otomatis kerjanya sama kan? Sudah 8 jam, 10 jam, 12 jam, misalnya mulai kerja jam 6, selesai jam 6, bisa 12 jam. Sama-sama dapat upah dinar, 1 dinar semua kan? Sudah adil kan? Selesai kan case-nya kan? Sebenarnya nggak ada iri hati lagi kan? Sudah nggak diperlakukan, tidak adil lagi kan? Nah, orang ini nggak bisa memandang seperti itu sih, karena tadi nggak punya ucapan syukur. Satu kejadian satu dipakai buat ngejudge seumur hidupnya dia. Padahal kalau kita lihat tadi, semua kesempatan yang kebaikan itu dia bisa dapatkan kalau awalnya tadi punya respon hati yang benar. Suatu hari, saya yakin nggak bakal lama, kebun anggur ini pasti growing terus, karena bosnya baik, ya kan, baik hati, murah hati, rajin, pagi-pagi bener sudah cari para pekerja. Pekerjanya banyak yang dibutuhkan. Saya yakin nggak butuh waktu lama, sebenarnya kebun anggur ini akan jadi satu lebih besar size bisnisnya, betul?
mungkin jadi pemerasan anggur lebih gede lagi, jadi pabrik mungkin bahkan ya, kalau kita coba renungkan lebih lanjut lagi. Dan semakin banyak pekerja yang dibutuhkan, bukankah bos ini pasti akan kewalahan kalau dia nggak kasih seorang diri. Kalau dia mulai kewalahan, otomatis dia akan cari mulai orang-orang kepercayaan. Otomatis dia mungkin akan mengangkat seorang supervisor gitu ya. Next berkembang lagi, dia akan mulai angkat satu orang supervisor lagi, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Supervisor saya sudah 5. Saya pusing ini. Saya mau angkat satu plan manager, saya mau angkat satu manager. Nah, siapa pilihan-pilihan pertama orang-orang ini yang menjadi pilihan utama dari bos? Bukankah harusnya yang jadi pilihan utama adalah orang-orang yang paling senior, yang paling pengalaman, yang paling tahu tentang anggur? Siapa mereka? Bukankah harusnya itu yang pekerja-pekerja di kloter pertama yang harusnya punya chance paling besar untuk jadi manajer, untuk jadi supervisor, atau terus sampai jadi direktur di kebun anggur itu? Iya kan? Mulainya dari mana? Dari respon hati. Ya. Jadi poin 1, 2, 3 belajar untuk miliki hati yang mengucap syukur. Yang kedua, jangan fokus cuma aja kondisi yang sekarang, harus open minded. Yang ketiga, belajar dengan melihat dengan mata iman, lebih mata jasmani kita. Ya, 3 poin. Tapi ini 3 in 1. 3 in 1-nya gimana? 3 poin ini mulainya dari 1 saja. Respon sikap hati yang berbeda di hadapan Tuhan. Kalau itu nggak ada, ya sudah, munculnya malah kebalikannya, iri hati, ya, dengki, benci, dan lain sebagainya. Ada diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Simple ya, tapi ya, it's not easy, tapi kita mulai belajar. Mulainya dari mana? 3 in 1. Harus mulai dari satu paket. Ya teman-teman, mungkin WL ingat bisa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh menerima sesuatu pelajaran yang sederhana Tuhan, dari perumpamaan di pekerja di kebun anggur Tuhan. Bahwa malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh menerima sesuatu dari perumpamaan di pekerja di kebun anggur Tuhan. Bahwa malam hari ini kami boleh belajar, kami boleh menerima sesuatu bahwa belajar, kami boleh menerima sesuatu bahwa kami boleh menerima sesuatu bahwa kami boleh menerima bahwa kami boleh menerima kami boleh menerima Kita enggak, kita hanya mengira-ngira. Tuhan, kalau saya di sana, saya di sini, mungkin hidup saya lebih baik, mungkin hidup saya akan lebih sejahtera. Tapi Tuhan tahu di depan sana itu ada sesuatu yang kita tidak tahu, makanya dibelokin. Kalau kadang-kadang kalau dibelokin, kadang-kadang kita protes. Tapi kalau kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, kita tahu Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik, dan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Nanti satu saat kita bilang, oh iya Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Biarlah firman ini yang sangat singkat ini menjadi
kekuatan buat kita belajar lagi, kita menjaga hati kita, dan kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan bagi kita, asalkan kita mau menjaga hati kita untuk Tuhan itu berperkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya